Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit, saudara ya. Pada suatu saat, saya bertemu dengan teman. Lalu dia cerita kata dia, Zik, ya, kamu katanya begini, begitu, cerita macam-macam tentang saya. Saya jawab, enggak itu. Memang enggak. Lalu ngomong lagi, iya katanya begini, begitu. Ini clear datanya. Enggak. Demi Allah, enggak. Lalu dia bilang lagi, enggak usah bawa-bawa Allah. Dia bilang gitu. Wong beginian kok bawa Allah. Sederhana saya sampaikan. Si talarek. Kamu tadi kan cerita tentang saya. Nah, saya menyampaikan bahwa saya tidak begitu. Tidak seperti yang diceritakan seseorang itu. Begitu. Begini loh, saya itu cerita yang sebenarnya saya ceritakan. Satu demi satu saya ceritakan. Dia mengatakan, itu kan kamu ngeles saja sih. Loh, enggak, faktanya begitu. Kalau ada orang olah-olah ya biarlah. Biarlah bagaimana? Lah kalau saya sederhana. Ini loh, rezekiku sederhana toknya. Digoroi wong yo karpe. Begitu, wong gelem. Saya mudah-mudahan tidak nipu ya. Saya mudah-mudahan tidak nipu, tidak bohongin gitu ya. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Difitnah orang, lah wong mereka maunya fitnah kok terus saya mau ngelarang gitu. Ya enggak lah. Alirkan saja fitnahnya dengan deras. Tapi saya tidak akan maafkan dia. Lalu dijawab sama teman tadi. Jangan begitu sih. Katanya orang baik itu maha pemaaf. Saya bilang, cangkemmu itu enak lah ngomong ya. Kamu menggunakan agama untuk melindungi temanmu. Kamu menyuruh saya untuk memaafkan orang yang sudah memfitnah saya. Zalim itu. Saya bilang gitu kan. Jadi tidak sedikit saudara orang itu yang menggunakan agama untuk tameng dia. Jadi ketika dia salah, dia menggunakan alibi agama untuk mencari pembenarnya. Tapi ketika dia menang, dia gunakan agama untuk menghancurkan lawannya. Begitu. Saya lanjutkan tadi. Akhirnya saya bilang begini. Rozik itu, satu, ndak gelem garai wong. Lek digarai, ngeles. Lek kena menen, ya didepi. Resikonya memang loro kok. Kono sing tewas apa aku sing tewas, begitu saja. Dan saya yakin saya masih punya tekad yang kuat lah untuk begitu itu. Meskipun sudah agak tua. Yang kedua, dibohongin orang itu biasa. Mudah-mudahan saya tidak membohongin orang. Itu. Diintrik orang itu sudah sering. Dan biasa saja menghadapinya. Difitnah orang. Tidak masalah. Dimaafkan. Tidak dong. Sebelum dia mengklarifikasi secara terbuka tentang fitnahnya, saya tidak akan maafkan itu. Nanti ketemu di sonono. Di pengadilan Allah sonono. Saya akan tuntut semua fitnahnya. Begitu. Baik yang disengaja maupun tidak. Itu kan akan mengurangi pahala, urusan pahala. Begitu. Saya tidak bisa menerima sesuatu yang sifatnya saya tidak melakukan kemudian saya dituduh. Tidak bisa saya menerima itu. Kalau saya dipukul bisa jadi loh saya nyantai. Tapi ketika memukulnya, melakukan sesuatu terhadap saya, mencederai saya dengan menggunakan mekanisme gebuk tukang buri barang,
mukul dari belakang gitu, oh saya kejar betul itu. Justru kalau dari depan ini saya akan menghadapi dengan gentle. Tapi kalau dari belakang, ya tinggal mana yang lebih kuat, begitu sajalah. Bagaimana jika diintrik? Lihat-lihat tuh medannya. No. Lihat-lihat medannya. Kalau kita sedang melakukan sebuah kontestasi, gitu kan ya, KT merebut apa begitu. Kemudian bertarung saja. Saling menggunakan strategi, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, kita fight saja. Enggak masalah. Enggak ada yang hebat itu, enggak masalah. Ya, tarung aja secara terbuka, secara. Tapi jika momentumnya tidak tarung, gitu ya. Kemudian dikriminalisasi gitu ya. Dengan menggunakan cara-cara yang tidak elegan, dicari-cari kesalahannya, ya selama nyawa saya masih ada, selama kemampuan saya masih ada, selama ya nyawa masih ada, diberi kemampuan, diberi kemauan oleh Allah. Pasti saya selesaikan nanti. Serius. Dendam. Loh, enggak dendam itu. Enggak dendam itu. Kan? Mulai. Kalau orang kemudian menyakiti kita, itu dianggap baik-baik saja, harus dimaafkan gitu ya. Kalau kita balas katanya dendam. Apa sih? Ya jangan begitu konstruksi berpikirnya. Sekarang dipukul. Karena sedang tidak bawa tongkat, ya bisa patah tangan ini. Ya bisa luka tubuh ini diputul. Apalagi pukulnya pakai senjata misalnya. Waduh. Mukulnya pakai pena misalnya. Waduh. Kita nggak punya apa-apa. Ya pasti kalah. Suatu saat saya nemu besi. Kan begitu. Sambil jalan-jalan nemu besi. Kalau saya patahkan kepalanya, saya pecahkan kepalanya, saya patahkan lehernya, saya hancurkan dadanya, saya salah? Enggak kan? Lu kemarin kan hanya dipukul. Kemarin karena alat dia kan hanya pena. Alat dia kan hanya kayu, sehingga hanya mukul dikit ke saya. Coba alat dia pisau. Sudah mati saya. Kan begitu. Ini bukan masalah balas dendam. Enggak ada itu. Gitu. Kalau kita mengcounter attack gitu kan ya, terhadap perlakuan orang kemudian kita dianggap balas dendam. Ya salah kabeh lek ngono Mas. Gak ngono ceritane. Setiap manusia itu wajib bertanggung jawab terhadap apa yang pernah ia lakukan. Begitu. Jangan suka mukul kalau ndak suka dipukul. Ojo njewit lek gak seneng dijewit. Iku hukum. Tapi lek kene juga barangnya wong, ono handphone wong tak cukup, sret. Terus aku digebuki wong. Naudzubillah min dzalik, tapi muga-muga sampai ya. Aku ngono ya. Sing salah sing gebuki apa sing cukup handphone? Ya sing cukup handphone. Begitu ya. Jangan kemudian lek gak ngepok aku kata apa-apaan. Yo gak ngono juga ceritane. Setiap kedzaliman pasti diberantas. Setiap kedzaliman, kemungkaran wajib dilawan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.